Mulai aja ya. Gampang tadi pause. Mana kakak itunya? Nggak Kak tahu. Miftahul mah. ACC tuh. Udah. Bisa. Aku tak percaya. Ayo mulai. Tes. Yuk, mulai. A I U E O. Udah ya. Mulai ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok Wibek akan mempresentasikan hasil kunjungan mitra kami, yaitu mencari analisis bisnis pada UMKM. Next. Next. Oke, di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri yang bernama Heri Arianto, yang kedua ada M. Firman Wiranata, yang ketiga ada Alif Miftahul Jannah, yang keempat ada Bakti Andriansyah. Next. Oke, di sini kami akan menjelaskan bisnis dan industri yang akan disampaikan oleh Saudara Bakti. Saudara Bakti, saya persilahkan. Bisnis dan industri. Kami menganalisis sebuah perusahaan teknologi yang fokus pada pengembangan aplikasi mobile untuk kesehatan dan kebugaran. Industri ini berada dalam sektor teknologi dan kesehatan. Karakteristiknya termasuk inovasi yang cepat, kebutuhan akan keamanan data, dan tingginya permintaan akan solusi kesehatan digital. Next. Next. Tunggu. Terus tuh, tujuan dan struktur keuangan. Tujuan keuangan kami adalah mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sambil tetap menghasilkan keuntungan yang sehat. Indikator keuangan yang paling penting bagi kami adalah pendapatan bersih, margin keuntungan, dan arus kas bersih. Struktur keuangan saat ini kami sebagian besar didukung oleh ekuitas, pemegang saham awal, dan pendapatan dari penjualan awal. Keputusan struktur keuangan kami dipengaruhi oleh persyaratan modal untuk pengembangan produk, pertumbuhan pasar, dan tingkat bunga yang berlaku di pasar modal. Next. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja, kami mengolah modal kerja kami dengan cermat, memastikan bahwa kami memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan produk. Siklus kas bisnis kami bervariasi, tergantung pada musim dan tren pasar. Tapi, kami secara teratur melakukan evaluasi dan pengolahan persediaan, piutang, dan kewajiban untuk memastikan keseimbangan yang sehat. Next. Pengambilan keputusan investasi. Pengambilan keputusan investasi, kami mengevaluasi proyek investasi baru dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan, tingkat pengembalian investasi, dan resiko terkait. Kriteria yang kami gunakan termasuk analisis NPV, yaitu Net Present Value, ROI, Return on Investment, dan tingkat keberhasilan proyek sebelumnya. Next. Manajemen resiko keuangan. Manajemen risiko keuangan yang kami pakai itu kami mengidentifikasi resiko keuangan melalui analisis menyeluruh terhadap pasar, regulasi,
dan kondisi ekonomi. Strategi kami untuk menghadapi resiko suku bunga, nilai tukar, dan kondisi pasar lainnya melibatkan diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen derivatif, dan pengolahan likuiditas yang hati-hati. Next. Perencanaan keuangan jangka panjang. Kami merancang keuangan jangka panjang dengan mengambil pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan diverifikasi produk. Strategi kami termasuk pengembangan produk baru, ekspansi pasar global, dan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan industri. Next. Kinerja keuangan dan pemantauan. Kami mengukur kinerja keuangan kami melalui laporan keuangan bulanan dan analisis rutin terhadap matriks kunci. Metrik yang paling penting bagi kami adalah memantau kesehatan keuangan kami adalah pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, dan arus kas bersih. Next. Kami memakai bisnis atau UMKM yang kami pakai itu UMKM yang kami jadikan studi kasus adalah sebuah ayam geprek Yasaka yang untuk lebih selanjutnya akan disampaikan oleh kami Miftahul Jannah. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada struktur keuangan yang dimana kami dapat mengidentifikasi bahwa bisnis tersebut memiliki beberapa struktur keuangan yang sebagian dapat didukung oleh modal ekuitas pemilik, serta modal awalnya yang berasal dari tabungan pribadi ataupun investasi dari keluarga. Dan juga pemilik dapat menggunakan sedikit pinjaman dari bank untuk membeli beberapa peralatan serta untuk membayar beberapa ruko yang akan digunakan. Next. Di sini juga kami dapat menganalisis manajemen modal kerjanya, yang dimana kami dapat melihat bagaimana modal kerja dalam bisnis ini dikelola dengan sangat hati-hati dan mempunyai stok bahan baku dan inventaris dipantau secara teratur untuk memastikan ketersediaannya tetap terjaga tanpa menumpuk terlalu banyak. Di sini juga kami dapat menyimpulkan bahwa perputaran kas juga dapat dikelola secara efisien, berguna untuk memenuhi kewajiban operasional dan membayar vendor tepat waktu. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko keuangan yang dihadapi oleh UKM tersebut. Di sini dapat kami simpulkan juga bahwa UMKM ini kami mengidentifikasi beberapa risiko keuangan yang dilakukan untuk mempertimbangkan faktor seperti fluktuasi harga bahan baku, bahan pokok, serta dan lain-lainnya, dan perubahan tren pasar, dan juga beberapa biaya operasional yang tidak terduga. Untuk manajemen risiko ini sendiri dilakukan melalui diversifikasi produk dan juga layanan penjadwalan pembelian bahan baku. Dan juga kami melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sedikit likuiditas dari arus kas tersebut. Dan juga kami menemukan beberapa strategi dalam menghadapi risiko perubahan UMKM tersebut, dan kami dapat memberi saran atau dapat menyimpulkan bahwa UMKM ini dapat beradaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan juga tren konsumen, fleksibilitas dan mengatur harga dan investasi yang terjangkau untuk para konsumen, dan melakukan inovasi produk agar lebih bagus ataupun lebih memuaskan untuk pelanggannya. Next. Di sini juga ada perencanaan keuangan jangka panjang, yang dimana untuk perencanaan keuangan jangka panjang dapat melibatkan beberapa proyeksi pendapatan dan biaya, serta pengembangan strategi yang digunakan oleh UMKM dalam studi kasus kami, yang dimana berguna untuk meningkatkan pangsa pasar serta profitabilitas laba yang akan didapatkan. Di sini juga
UMKM melibatkan pembuatan anggaran yang realistis dan hati-hati dalam pengelolaan hutang dan beberapa alokasi dana yang akan digunakan untuk mengembangkan bisnis tersebut, seperti perluasan lokasi ataupun perluasan sewa, toko ataupun lainnya. Di sini juga strategi yang digunakan dapat meliputi meningkatkan kualitas produk dan layanan, pengembangan merek ayam tersebut, melakukan pelayanan pelanggan yang lebih unggul dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan menjangkau pasar yang lebih luas. Di sini juga kita dapat melihat perencanaan keuangan jangka panjang dapat menggunakan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap manajemen keuangannya karena akan mengakibatkan resiko dalam perencanaan strategi yang tidak baik dan juga untuk pertumbuhan jangka panjangnya. UMKM ini dapat bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Firman. Ini adalah dokumentasi dari kami berempat yang berkunjung di mitra UMKM yaitu Ayam Geprek Yasaka. Dan itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan kembali kepada Kak Herianto. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menjelaskan tentang presentasi ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.